Pernahkah Anda mendengar kisah yang menggetarkan hati tentang seorang wanita yang berubah dari kesedihan mendalam menjadi kebahagiaan yang tak terhingga? Kisah ini akan membawa Anda melewati perjalanan emosional yang penuh haru dan inspirasi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita mengagumkan lainnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan sungai yang mengalir tenang, hiduplah seorang wanita bernama Ratna. Ia adalah sosok istri sederhana yang selalu ceria, memiliki senyum tulus yang memikat hati siapa saja yang melihatnya. Ratna menikah dengan Budi, seorang pria yang dikenal sebagai pekerja keras di desanya. Mereka telah menjalin hubungan sejak masa remaja, di mana cinta mereka tumbuh dari pertemanan yang erat hingga akhirnya menjadi ikatan suci pernikahan. Ratna selalu percaya bahwa Budi adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Setelah menikah, kehidupan mereka berjalan dengan penuh kebahagiaan meski tidak mewah. Rumah kecil mereka yang terbuat dari kayu sederhana menjadi saksi kehangatan keluarga itu. Setiap pagi, Ratna bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan bekal Budi yang bekerja sebagai buruh di ladang milik orang lain. Mereka saling berbagi tawa, cerita, dan mimpi untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu impian terbesar mereka adalah memberikan pendidikan yang layak untuk putri kecil mereka, Aisyah, yang saat itu baru berusia 3 tahun. Aisyah harus jadi anak pintar, ya, Nak. Jangan seperti ayah dan ibu yang cuma tamatan SD, kata Budi sambil mengelus kepala anaknya. Namun, di balik senyum Ratna, ia menyimpan kekhawatiran. Penghasilannya sebagai penjahit kecil-kecilan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski begitu, Ratna tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa selama mereka bersama dan saling mendukung, semuanya akan baik-baik saja. Selagi kita tetap bersyukur, pasti ada jalan, Bu, kata Budi dengan penuh keyakinan setiap kali mereka menghadapi masalah keuangan. Ratna mengangguk, menguatkan hatinya. Hari itu, Ratna sedang menjahit baju pesanan tetangganya di sudut rumah kecil mereka. Ia begitu fokus pada pekerjaannya hingga tidak menyadari perubahan sikap Budi belakangan ini. Budi mulai sering pulang larut malam dengan alasan bekerja lembur di ladang. Ia juga menjadi lebih sering melamun dan jarang berbicara dengan Ratna. Namun, Ratna tidak pernah mencurigai apapun. Baginya, Budi adalah pria yang jujur dan setia. Namun, semua itu berubah ketika Ratna secara tidak sengaja mendengar percakapan telepon Budi. Ia mendengar nama seorang wanita, Lina, disebut dengan nada mesra yang tidak pernah didengarnya sebelumnya. Aku rindu kamu, Lina. Aku ingin segera bertemu lagi, kata Budi. Hati Ratna terasa seperti dihantam batu besar. Ia mencoba menenangkan diri, berharap bahwa ia hanya salah dengar atau percakapan itu tidak seperti yang ia pikirkan. Malam harinya, Ratna memberanikan diri untuk bertanya kepada Budi. Dengan suara gemetar, ia berkata, Mas, siapa Lina? Kenapa kamu bicara seperti itu di telepon tadi? Budi terdiam sejenak, lalu dengan dingin menjawab, Lina adalah wanita yang sekarang aku cintai. Aku sudah tidak bisa lagi hidup denganmu, Ratna. Aku ingin kita berpisah. Ratna merasa dunianya runtuh. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang ia cintai dan percaya sepenuhnya bisa mengkhianatinya. Setelah kejadian itu, Budi benar-benar pergi meninggalkan Ratna dan Aisyah. Ia memilih hidup bersama Lina tanpa rasa bersalah. Ratna harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia sekarang menjadi seorang ibu tunggal. Air mata seringkali mengalir di pipinya saat malam tiba, ketika ia memikirkan nasib putrinya yang harus tumbuh tanpa sosok ayah. Namun, Ratna tahu bahwa ia tidak boleh terus larut dalam kesedihan.
Ia harus kuat demi Aisyah. Setiap pagi, Ratna berusaha menunjukkan senyuman kepada putrinya, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Ibu baik-baik saja, sayang. Jangan khawatir, katanya sambil mengelus pipi Aisyah. Tapi Aisyah, meskipun masih kecil, bisa merasakan bahwa ibunya sedang menyimpan beban berat. Kehidupan di rumah orang tua Ratna pun tidak mudah. Mereka hidup serba pas-pasan, dan kehadiran Ratna serta Aisyah menambah beban ekonomi keluarga. Ratna mulai berpikir untuk mencari cara agar bisa menghidupi putrinya dengan layak. Namun, di desa kecil itu, pilihan pekerjaan sangat terbatas. Suatu malam, ketika ia sedang termenung memikirkan masa depannya, ibunya berkata, Ratna, mungkin kamu harus pergi ke luar negeri. Banyak yang bilang kerja di sana gajinya besar. Awalnya, Ratna ragu. Ia tidak pernah membayangkan hidup jauh dari putrinya. Tapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Aisyah. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Ratna memutuskan untuk mendaftar sebagai tenaga kerja wanita, TKW, melalui agen resmi. Prosesnya tidak mudah. Ia harus melalui berbagai tahapan pelatihan dan pemeriksaan kesehatan. Selama masa itu, ia sering merasa takut dan khawatir, tetapi ia selalu ingat alasan utamanya, masa depan Aisyah. Sebelum berangkat, Ratna memeluk putrinya erat-erat. Bu, jangan pergi, kata Aisyah dengan air mata mengalir. Ratna mencoba menahan tangisnya dan berkata, ibu harus pergi, nak, supaya kita bisa hidup lebih baik nanti. Kamu harus kuat, ya? Hari keberangkatan tiba, dan Ratna tidak bisa menahan air matanya saat melambaikan tangan kepada keluarganya di bandara. Perasaan bersalah meninggalkan putrinya terus menghantuinya selama perjalanan menuju Arab Saudi. Namun, ia berusaha menguatkan hatinya. Aku harus melakukan ini. Demi Aisyah, bisiknya pada dirinya sendiri. Setibanya di Arab Saudi, Ratna disambut dengan budaya yang sangat berbeda. Ia ditempatkan di sebuah rumah besar sebagai pembantu rumah tangga. Pekerjaan sehari-hari yang berat, seperti membersihkan rumah, memasak, dan mencuci pakaian, menjadi rutinitasnya. Ia sering merasa lelah, tetapi ia selalu ingat bahwa setiap tetes keringatnya adalah untuk Aisyah. Majikannya adalah pasangan suami istri yang cukup keras. Mereka sering memarahi Ratna jika pekerjaannya tidak sempurna. Suatu hari, setelah dimarahi karena lupa menyetrika pakaian, Ratna duduk di dapur dengan air mata yang mengalir deras. Ia berbisik kepada dirinya sendiri, Ratna, kamu harus kuat. Semua ini demi Aisyah. Meski merasa kesepian dan kerap diliputi rasa rindu yang mendalam terhadap putrinya, Ratna tidak pernah menyerah. Setiap bulan, ia mengirim sebagian besar gajinya ke Indonesia untuk biaya hidup dan pendidikan Aisyah. Hari-hari di Arab Saudi terasa semakin berat bagi Ratna. Majikannya, seorang wanita bernama Noura, sering memarahinya untuk hal-hal kecil yang kadang tidak masuk akal. Suatu pagi, ketika Ratna sedang membersihkan ruang tamu, ia tidak sengaja menjatuhkan vas bunga kecil yang terbuat dari kaca. Suara pecahan itu menggema di seluruh rumah, membuat Noura bergegas turun dari lantai atas. Apa yang kau lakukan? Kau tahu berapa harga vas itu? Seru Noura dengan nada tinggi. Ratna yang masih terkejut hanya bisa menjawab pelan, maaf, Madam. Saya tidak sengaja. Namun, permintaan maaf itu tidak cukup. Noura terus memarahinya, bahkan mengancam akan memotong gajinya. Ratna tidak punya pilihan selain menunduk dan menerima semua perlakuan itu. Malamnya,
Saat semua penghuni rumah sudah tidur, Ratna duduk sendirian di dapur. Ia memandang foto Aisyah yang ia selipkan di balik dompet kecilnya. Air matanya jatuh membasahi foto itu. Aisyah, ibu sangat rindu. Tapi ibu harus kuat. Semua ini demi kamu, gumamnya lirih. Rindu pada anaknya selalu menjadi luka yang sulit ia sembuhkan. Setiap malam, ia memohon kepada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk bertahan. Namun, tidak semua hari buruk. Ada saat-saat di mana majikannya tampak lebih tenang, dan Ratna bisa bernapas lega. Pada kesempatan seperti itu, ia berusaha bekerja lebih baik agar tidak menimbulkan masalah. Meski lelah, ia selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan hati-hati. Ia tahu bahwa setiap sen yang ia dapatkan adalah masa depan untuk putrinya. Kehidupan Ratna mulai berubah ketika ia bertemu Sheikh Khalid, seorang teman lama dari majikan pria di rumah itu. Khalid adalah seorang pria berusia 50-an yang ramah dan bersahaja. Ia adalah pengusaha minyak ternama di Arab Saudi, pemilik beberapa tambang minyak terbesar di kawasan itu. Suatu sore, ketika Khalid datang berkunjung untuk bertemu majikannya, ia tidak sengaja melihat Ratna yang sedang membawa nampan berisi teh dan kue. Khalid memperhatikan Ratna, bukan karena penampilannya, tetapi karena ia melihat ada sesuatu di balik wajahnya yang sederhana, sebuah kejujuran dan keuletan yang jarang ia temui. Ketika Ratna meletakkan nampan di meja, Khalid tersenyum dan berkata, apa kabar? Kau dari mana? Ratna, yang terbiasa untuk tidak berbicara banyak, menjawab singkat, baik, Tuan. Saya dari Indonesia. Khalid mengangguk sambil berkata, orang Indonesia memang pekerja keras. Percakapan singkat itu menjadi awal dari perkenalan mereka. Setiap kali Khalid datang berkunjung, ia selalu memperhatikan cara Ratna bekerja. Ia melihat bagaimana Ratna selalu sigap dan berusaha menyelesaikan tugasnya meski sering dimarahi oleh Nora. Diam-diam, Khalid merasa kagum pada ketekunan Ratna. Ia mulai berbicara dengan majikannya tentang Ratna. Pembantumu itu sangat rajin. Kau beruntung memiliki pekerja seperti dia, kata Khalid suatu hari. Namun, Nora hanya menjawab dengan sinis, dia hanya pekerja, tidak lebih. Seiring waktu, Khalid merasa bahwa Ratna adalah seseorang yang pantas mendapatkan kesempatan lebih baik. Ia mulai berpikir bagaimana ia bisa membantu Ratna tanpa melanggar batas. Suatu hari, Khalid berbicara langsung kepada Ratna saat ia sedang membersihkan ruang tamu. Ratna, kau terlihat lelah. Apa kau baik-baik saja? Tanya Khalid dengan nada lembut. Ratna terkejut mendengar pertanyaan itu. Biasanya, tidak ada yang peduli pada keadaannya. Ia hanya menjawab singkat, saya baik-baik saja, Tuan. Terima kasih. Namun, Khalid tidak puas dengan jawaban itu. Ia meminta Ratna untuk duduk sebentar dan berbicara dengannya. Aku tahu kau jauh dari keluargamu. Tidak mudah bekerja seperti ini. Tapi aku ingin kau tahu, kau wanita yang kuat. Jangan pernah menyerah, katanya. Perkataan itu membuat hati Ratna hangat. Ia merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan selama bekerja di rumah itu. Setelah pertemuan itu, Khalid mulai membantu Ratna dengan cara yang tak terduga. Ia berbicara kepada majikan Ratna agar memberinya waktu istirahat lebih banyak. Biarkan dia istirahat. Dia sudah bekerja terlalu keras, kata Khalid. Majikan Ratna awalnya ragu, tetapi karena Khalid adalah orang penting, mereka tidak berani menolak permintaannya. Ratna mulai merasa hidupnya sedikit lebih ringan berkat kebaikan Khalid. Beberapa bulan kemudian,
Khalid membuat keputusan besar yang mengubah hidup Ratna. Ia menawarkan Ratna pekerjaan di salah satu perusahaannya sebagai asisten administrasi. Awalnya, Ratna merasa ragu. Ia berkata, Tuan, saya hanya seorang pembantu. Saya tidak tahu apa-apa tentang administrasi." Namun, Khalid meyakinkannya. "Aku percaya kau bisa belajar. Aku membutuhkan orang yang jujur dan pekerja keras seperti dirimu," katanya. Ratna akhirnya menerima tawaran itu setelah berpikir panjang. Ia meninggalkan rumah majikannya dan memulai pekerjaan baru di kantor Khalid. Di sana, ia belajar banyak hal baru, dari cara mengelola dokumen hingga berkomunikasi dengan rekan kerja. Meskipun awalnya sulit, Ratna tidak pernah menyerah. Ia selalu mengingat kata-kata Khalid, jangan takut gagal. Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalananmu menuju kesuksesan. Dalam waktu singkat, Ratna menunjukkan kemampuan luar biasa. Khalid semakin kagum padanya. Ia sering memuji Ratna di depan rekan-rekannya. Wanita ini adalah contoh bagaimana kerja keras dan ketekunan bisa mengubah hidup seseorang, katanya. Ratna merasa hidupnya mulai berubah ke arah yang lebih baik. Di tempat kerja barunya, Ratna bertemu banyak orang yang mendukungnya. Rekan-rekannya mengajarinya cara menggunakan komputer dan mengelola dokumen. Khalid sendiri sering memberikan motivasi kepada Ratna. "Jangan pernah merasa rendah diri, Ratna. Kau memiliki potensi besar. Aku yakin kau bisa mencapai lebih banyak lagi," katanya suatu hari. Ratna mulai menikmati pekerjaannya. Ia merasa dihargai dan didukung. Ia juga mulai mendapatkan penghasilan yang lebih besar yang ia kirimkan ke Indonesia untuk putrinya. Dalam surat yang ia tulis kepada Aisyah, ia berkata, "Ibu sekarang punya pekerjaan baru, Nak. Ibu berharap suatu hari kita bisa hidup bersama lagi. Tetaplah rajin belajar, ya." Kehidupan Ratna kini mulai terlihat lebih cerah. Ia merasa seperti menemukan kembali harapan yang hampir hilang. Meski rindu pada Aisyah masih menjadi luka di hatinya, ia percaya bahwa semua pengorbanannya akan terbayar suatu hari nanti. Berikut adalah pengembangan cerita dari paragraf November 15 menjadi narasi yang mendalam dan menggugah, dengan penekanan pada detail emosi, dialog, dan konflik internal. Waktu berlalu, hubungan Ratna dan Khalid semakin erat. Meskipun pertemuan mereka seringkali hanya sebatas diskusi pekerjaan, Khalid selalu menyempatkan diri untuk berbicara dengan Ratna di luar urusan kantor. Suatu sore, saat mereka duduk di ruang rapat setelah pertemuan singkat, Khalid bertanya, Ratna, apa yang membuatmu begitu tekun bekerja?" Ratna terdiam sejenak, merasa pertanyaan itu begitu pribadi. Namun, ia akhirnya menjawab dengan jujur, "Putri saya, Tuan. Saya ingin memberikan hidup yang lebih baik untuknya." Khalid mengangguk, terlihat terkesan dengan jawaban itu. Ia bisa melihat ketulusan dan keteguhan hati Ratna yang jarang ia temui pada orang lain. "Kau adalah wanita yang luar biasa, Ratna," katanya dengan nada lembut. Ratna merasa tersipu. Ia tidak terbiasa mendapatkan pujian, terutama dari seseorang seperti Khalid. Namun, ia tetap menjaga profesionalismenya, meskipun di dalam hati ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam interaksi mereka. Hubungan mereka tetap dalam batas yang sopan, tetapi Ratna tidak bisa mengabaikan perhatian Khalid yang semakin nyata. Khalid sering mengajaknya berbicara tentang kehidupannya di Indonesia, perjuangannya sebagai seorang ibu, dan impiannya untuk masa depan. Setiap kali Khalid mendengar kisah Ratna, ia merasa semakin kagum pada wanita itu. "Kau adalah bukti bahwa ketekunan dan cinta bisa mengalahkan segalanya,"
jika tanya suatu hari. Kata-kata itu terus terngiang di benak Ratna, memberinya kekuatan untuk terus maju. Khalid mulai memperhatikan Ratna tidak hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai individu yang luar biasa. Ia melihat bagaimana Ratna selalu memperlakukan semua orang dengan sopan, bahkan mereka yang kadang meremehkannya. Kau memiliki hati yang besar, Ratna, jika tanya suatu malam ketika mereka sedang menyelesaikan laporan penting bersama. Aku belum pernah bertemu orang sepertimu sebelumnya. Ratna hanya tersenyum, berusaha tidak terlalu memikirkan ucapan Khalid. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa dihargai dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Khalid juga mulai menunjukkan perhatiannya dalam hal-hal kecil. Ia sering memastikan bahwa Ratna mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan bahkan memberikan hadiah sederhana seperti buku atau bunga. Aku ingin kau tahu bahwa kerja kerasmu tidak luput dari perhatian, kata Khalid ketika memberikan hadiah itu. Sikap Khalid yang penuh perhatian ini membuat Ratna mulai melihat Khalid dengan cara yang berbeda. Awalnya, ia merasa ragu untuk membiarkan dirinya terlalu dekat dengan pria itu. Namun, perlahan-lahan, ia mulai percaya bahwa Khalid adalah seseorang yang tulus dan benar-benar peduli padanya. Di sisi lain, Khalid merasa bahwa ia menemukan sesuatu yang telah lama ia cari, seorang wanita yang kuat, jujur, dan penuh kasih sayang. Suatu malam, setelah menyelesaikan sebuah proyek besar, Khalid mengajak Ratna untuk berbicara di ruang kantornya. Ratna merasa sedikit gugup, karena ini adalah pertama kalinya Khalid memintanya untuk berbicara secara pribadi di luar jam kerja. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, kata Khalid dengan nada serius. Ratna duduk di kursi di hadapannya, mencoba menenangkan dirinya. Apa itu, Tuan? Tanyanya pelan. Khalid menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Ratna, aku sudah lama memikirkan hal ini. Kau adalah wanita yang luar biasa. Aku tidak pernah melihat seseorang sepertimu sebelumnya. Aku ingin menikah denganmu. Kata-kata itu mengejutkan Ratna. Ia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Hatinya bergejolak antara rasa terharu, bahagia, dan takut. Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa, jawabnya akhirnya. Khalid tersenyum lembut. Aku tahu ini mungkin mengejutkanmu, tapi aku serius. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak hanya mengagumimu sebagai pekerja, tetapi juga sebagai seorang wanita. Aku ingin kita membangun hidup bersama. Dan tentu saja, aku ingin Aisyah menjadi bagian dari keluarga kita. Ratna merasa air matanya mulai mengalir. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Khalid akan berkata seperti itu padanya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ia merasa ada banyak hal yang harus ia pertimbangkan. Malam itu, Ratna pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sangat tersanjung dengan ajakan Khalid. Di sisi lain, bayang-bayang masa lalunya mulai muncul kembali. Ia teringat bagaimana Budi, mantan suaminya, meninggalkannya tanpa rasa belas kasihan. Ia juga teringat betapa sulitnya hidup sebagai seorang janda yang harus berjuang sendirian. Apakah aku pantas mendapatkan kebahagiaan ini? Gumamnya pada dirinya sendiri. Ratna menghabiskan malam itu dengan memikirkan masa depannya dan masa depan Aisyah. Ia tidak ingin membuat keputusan yang terburu-buru. Esok harinya, ia berbicara dengan Khalid tentang perasaannya. Tuan, saya sangat menghargai apa yang Anda katakan. Tapi saya takut. Saya takut jika kebahagiaan ini hanya sementara, jika tanya dengan suara gemetar. Khalid memegang tangan Ratna dan berkata dengan tulus, aku tahu kau telah melalui banyak hal.
Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu dan membantu mewujudkan semua mimpimu. Kata-kata Khalid memberikan sedikit ketenangan pada hati Ratna. Namun, ia tetap merasa bahwa keputusan ini terlalu besar untuk diambil begitu saja. Ia meminta waktu kepada Khalid untuk memikirkan semuanya. Khalid mengerti dan memberinya ruang. Aku akan menunggu jawabanmu, Ratna. Tidak peduli berapa lama, katanya dengan senyum yang meyakinkan. Setelah berminggu-minggu mempertimbangkan, Ratna akhirnya membuat keputusan. Ia berbicara dengan keluarganya di Indonesia, meminta pendapat mereka tentang hal ini. Ibunya berkata, Ratna, kau berhak bahagia. Jika pria itu benar-benar mencintaimu dan menerima Aisyah, aku rasa kau harus memberinya kesempatan. Kata-kata ibunya memberikan kekuatan pada Ratna untuk melangkah maju. Suatu hari, Ratna memanggil Khalid ke ruangannya. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia berkata, Tuan, saya telah memikirkan semua ini dengan matang. Jika Anda benar-benar tulus, saya siap menerima ajakan Anda. Tapi saya hanya punya satu syarat, Aisyah harus tinggal bersama kita. Wajah Khalid langsung bersinar dengan kebahagiaan. Tentu saja, Ratna. Aku akan mencintai Aisyah seperti anakku sendiri, jawabnya tanpa ragu. Keputusan itu menjadi awal dari babak baru dalam hidup Ratna. Khalid segera mengatur segala persiapan untuk pernikahan mereka. Meskipun sederhana, pernikahan itu penuh dengan kehangatan dan cinta. Ratna merasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dicintai dan dihargai. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, tetapi untuk saat ini, ia siap menyambut masa depan dengan hati yang penuh harapan. Pernikahan Ratna dan Khalid berlangsung di salah satu tempat paling indah di Arab Saudi. Khalid, yang merupakan seorang sultan pemilik tambang minyak, ingin memberikan perayaan yang tidak hanya merayakan cinta mereka tetapi juga menghormati perjalanan hidup Ratna. Ia memilih sebuah aula besar yang dihiasi dengan ornamen emas dan bunga mawar putih, simbol keanggunan dan kesucian. Ratna mengenakan gaun pengantin yang sederhana namun elegan, sesuai dengan kepribadiannya. Meski ia merasa gugup, senyuman Khalid yang lembut membuatnya merasa tenang. Pada hari itu, banyak tamu undangan dari kalangan bangsawan dan pengusaha hadir untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Mereka terkagum-kagum pada sosok Ratna, seorang wanita sederhana dari Indonesia yang kini menjadi istri dari salah satu pria paling berpengaruh di Arab Saudi. Khalid menggenggam tangan Ratna dengan erat saat ia berkata dalam bahasa Arab, Aku mencintaimu, Ratna, dan aku akan melindungimu selamanya. Ratna, yang tidak sepenuhnya mengerti bahasa itu, hanya bisa tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Namun, ia tahu bahwa kata-kata itu penuh dengan ketulusan. Aisyah, yang baru saja tiba dari Indonesia, juga hadir dalam pernikahan itu. Gadis kecil itu mengenakan gaun cantik yang dipilih khusus oleh Khalid. Ketika ia melihat ibunya di pelaminan, ia berlari dan memeluk Ratna erat-erat. Ibu, sekarang kita bisa bersama lagi, ya? Tanyanya dengan penuh harapan. Ratna menahan air mata kebahagiaannya dan menjawab, iya, sayang. Mulai sekarang, kita tidak akan berpisah lagi. Setelah pernikahan, Ratna dan Aisyah pindah ke salah satu rumah Khalid yang megah namun tetap terasa nyaman. Rumah itu memiliki taman besar yang dipenuhi bunga-bunga indah, tempat Aisyah sering bermain. Khalid, yang sudah menganggap Aisyah seperti putrinya sendiri, sering meluangkan waktu untuk bermain dengannya. Ayo, Aisyah, kita main bola, katanya suatu sore.
Aisyah tertawa riang, sesuatu yang belum pernah Ratna dengar selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Ratna mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Meskipun ia kini hidup dalam kemewahan, ia tidak pernah melupakan akarnya. Ia tetap rendah hati dan selalu bersyukur atas segala hal yang ia miliki. Suatu hari, Khalid berbicara dengannya di balkon rumah mereka. "Ratna, aku tahu hidupmu dulu tidak mudah. Tapi sekarang, aku ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian lagi. Kita adalah keluarga," katanya dengan lembut. Ratna tersenyum dan menjawab, terima kasih, Khalid. Aku merasa sangat diberkati memiliki kamu dan Aisyah dalam hidupku." Meskipun semuanya terasa seperti mimpi, Ratna tidak pernah lupa untuk mengajarkan Aisyah nilai-nilai kesederhanaan dan kerja keras. Ia sering berkata, Aisyah, kita harus selalu ingat bahwa semua yang kita miliki adalah berkat Tuhan. Jangan pernah lupa untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan." Aisyah, yang kini tumbuh menjadi gadis ceria, mendengarkan setiap kata ibunya dengan serius. Namun, meskipun kehidupan baru Ratna tampak sempurna, ia tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalunya. Ada malam-malam ketika ia terbangun dari tidur, memikirkan perjuangannya di masa lalu. Ia sering termenung di kamar, memandangi foto dirinya dan Aisyah yang diambil sebelum ia berangkat ke Arab Saudi. "Aku tidak percaya kita telah melalui semua ini," bisiknya pada dirinya sendiri. Khalid, yang menyadari bahwa Ratna masih menyimpan luka dari masa lalunya, selalu berusaha memberikan dukungan. Suatu malam, ia menemukan Ratna duduk sendirian di taman belakang. "Apa yang kau pikirkan, Ratna?" tanyanya sambil duduk di sampingnya. Ratna menghela napas dan menjawab, aku hanya teringat masa-masa sulit itu. Aku takut semua ini hanya sementara." Khalid menggenggam tangan Ratna dan berkata dengan penuh keyakinan, tidak ada yang sementara tentang cinta kita. Aku akan memastikan bahwa kau dan Aisyah selalu bahagia. Kata-kata Khalid memberikan rasa tenang pada hati Ratna. Meski begitu, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari materi, tetapi juga dari hubungan yang tulus dan penuh kasih sayang. Ia memutuskan untuk lebih membuka diri kepada Khalid, berbagi cerita tentang masa lalunya dan rasa takut yang masih menghantuinya. "Aku ingin kau tahu segalanya tentangku, Khalid. Aku ingin kita saling mengerti," katanya. Khalid mendengarkan dengan penuh perhatian, memperkuat ikatan di antara mereka. Setelah merasa hidupnya lebih stabil, Ratna mulai memikirkan cara untuk membantu sesama. Ia teringat betapa sulitnya menjadi tenaga kerja wanita di negeri orang, dan ia ingin memberikan dukungan kepada mereka yang masih berjuang. Dengan bantuan Khalid, ia mendirikan sebuah yayasan yang fokus membantu tenaga kerja wanita dari Indonesia, memberikan pelatihan dan tempat perlindungan bagi mereka yang menghadapi kesulitan. "Ini adalah mimpi yang sudah lama aku miliki, Khalid. Aku ingin memastikan tidak ada wanita lain yang harus mengalami apa yang aku alami," kata Ratna saat mereka membahas rencana yayasan itu. Khalid, yang selalu mendukung impian Ratna, berkata, aku akan membantumu dalam segala hal yang kau butuhkan." Yayasan itu menjadi salah satu proyek yang paling membanggakan bagi Ratna. Banyak tenaga kerja wanita yang merasa tertolong dan terinspirasi oleh kisah hidupnya. Ratna sering mengunjungi yayasan itu, berbicara langsung dengan para wanita yang membutuhkan dukungan. "Jangan pernah menyerah. Aku dulu seperti kalian, tapi aku percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah," katanya kepada mereka. Banyak dari mereka yang menangis mendengar kata-kata Ratna, merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Suatu hari, saat Ratna sedang mengunjungi salah satu proyek yayasannya,
ia bertemu dengan seseorang yang tidak pernah ia sangka akan ia temui lagi, Budi, mantan suaminya. Budi kini bekerja sebagai buruh kasar di Arab Saudi, jauh dari kehidupan nyaman yang ia nikmati bersama Lina dulu. Ketika melihat Ratna, Budi terlihat terkejut dan merasa malu. "Ratna, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku menyesal meninggalkanmu," katanya dengan suara penuh penyesalan. Ratna terdiam sejenak, mencoba memahami perasaannya. Di satu sisi, ia merasa marah mengingat semua rasa sakit yang pernah ia alami karena Budi. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa dendam tidak akan membawa kebahagiaan. Dengan suara tenang, ia berkata, Budi, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tidak ingin menyimpan kebencian. Aku hanya berharap kau bisa belajar dari kesalahanmu." Pertemuan itu menjadi momen penutup bagi masa lalu Ratna. Ia merasa bahwa ia akhirnya bisa melepaskan semua rasa sakit dan fokus pada masa depannya yang bahagia. Ia kembali ke rumah dengan hati yang lebih ringan, siap untuk melanjutkan hidup bersama Khalid dan Aisyah. Masa lalu hanyalah bagian dari perjalanan kita. Yang penting adalah bagaimana kita melangkah ke depan, katanya pada dirinya sendiri. Hari-hari setelah pertemuan dengan Budi terasa lebih ringan bagi Ratna. Sebelum pertemuan itu, ia sering merasa ada bagian dari dirinya yang masih terikat pada masa lalu, seolah-olah bayangan pengkhianatan Budi terus menghantuinya. Namun, setelah pertemuan yang tak terduga itu, ia menyadari bahwa melepaskan bukan hanya tentang memaafkan orang lain, tetapi juga tentang berdamai dengan dirinya sendiri. Aku sudah melewati semua itu. Masa lalu tidak akan lagi menentukan siapa aku hari ini, gumamnya pada dirinya sendiri. Ratna berbicara kepada Khalid tentang pertemuan itu di malam yang tenang di balkon rumah mereka. "Khalid, aku bertemu dengan Budi beberapa hari lalu," katanya perlahan. Khalid menoleh, terlihat sedikit terkejut. "Bagaimana perasaanmu tentang itu?" tanyanya dengan nada lembut. Ratna tersenyum samar. Aku merasa lega. Akhirnya, aku bisa mengakhiri babak itu dalam hidupku tanpa rasa dendam. Khalid menggenggam tangan Ratna dan berkata, aku bangga padamu, Ratna. Tidak semua orang bisa menghadapi masa lalu dengan keberanian seperti itu. Dari hari itu, Ratna semakin yakin bahwa masa depannya bersama Khalid dan Aisyah adalah yang paling penting. Ia tidak lagi merasa takut pada bayangan masa lalu, karena ia tahu bahwa ia memiliki masa depan yang cerah dan penuh cinta. Kehidupan Ratna bersama Khalid dan Aisyah semakin harmonis. Khalid, yang dulunya adalah pria yang sibuk dengan bisnisnya, kini lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga. Suatu sore, mereka berjalan-jalan di taman rumah mereka. Aisyah berlari-lari kecil sambil tertawa riang, sementara Khalid dan Ratna berjalan bergandengan tangan. Aku tidak pernah membayangkan akan memiliki kehidupan seperti ini, kata Ratna sambil menatap Khalid. Kau membuatku merasa lengkap. Khalid tersenyum dan menjawab, dan kau membuatku merasa hidup, Ratna. Sebelumnya, aku hanya sibuk dengan bisnis dan angka. Tapi sekarang, aku tahu arti sebenarnya dari kebahagiaan. Kata-kata Khalid membuat hati Ratna terasa hangat. Ia merasa dicintai dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap malam, mereka sering duduk bersama di ruang keluarga, berbicara tentang berbagai hal. Khalid sering bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia membangun bisnisnya dari awal. Aku tahu rasanya berjuang, Ratna. Karena itu, aku sangat menghargai kerja kerasmu, katanya suatu malam. Ratna tersenyum dan berkata, kita adalah dua orang yang dipertemukan oleh perjuangan. Mungkin itulah yang membuat kita saling memahami.
Kehidupan Ratna kini penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Namun, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap sederhana dalam sikapnya, meskipun hidup dalam kemewahan. Suatu hari, ia memutuskan untuk mengunjungi desa tempat ia dibesarkan. Bersama Khalid dan Aisyah, mereka kembali ke rumah orang tuanya. Perjalanan itu membawa Ratna pada kenangan masa lalunya, tetapi kali ini, ia melihat semuanya dengan perasaan damai. Ketika mereka tiba di desa, banyak tetangga yang datang untuk melihat Ratna. Mereka terkejut melihat perubahan hidupnya, tetapi mereka juga merasa bangga. "Ratna, kau benar-benar menginspirasi kami," kata salah satu tetangganya. Ratna tersenyum dan menjawab, Aku hanya wanita biasa yang mencoba bertahan dalam hidup. Jika aku bisa, kalian juga pasti bisa." Ratna juga mengunjungi makam neneknya, yang dulu selalu memberinya nasihat bijak. Ia berdoa di sana, mengucapkan rasa terima kasih atas segala doa yang pernah dipanjatkan untuknya. Khalid, yang melihat momen itu dari kejauhan, merasa semakin kagum pada Ratna. Dia adalah wanita yang penuh dengan kekuatan dan kasih sayang, dipikirnya dalam hati. Dalam kehidupan baru mereka, Ratna selalu berusaha mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada Aisyah. Ia tidak ingin putrinya tumbuh dengan mengandalkan kemewahan semata. "Aisyah, ingatlah, yang membuat kita dihormati adalah kerja keras dan kebaikan hati, bukan harta," kata Ratna suatu hari. Aisyah, yang kini berusia 10 tahun, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Aku ingin seperti ibu, kuat dan baik hati," jawabnya dengan mata berbinar. Ratna sering membawa Aisyah ke yayasannya untuk melihat bagaimana ia membantu orang lain. Ia ingin Aisyah belajar bahwa hidup bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Khalid, yang selalu mendukung Ratna, juga ikut serta dalam mendidik Aisyah. "Kau adalah masa depan, Aisyah. Kami ingin kau tumbuh menjadi wanita yang bijaksana," katanya. Aisyah mengangguk, merasa bangga memiliki orang tua seperti mereka. Melalui pengalaman-pengalaman itu, Aisyah tumbuh menjadi anak yang penuh empati dan kesadaran sosial. Ratna merasa bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Ia melihat secercah harapan di mata putrinya, sebuah janji bahwa masa depan akan lebih baik. Kisah hidup Ratna menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama para tenaga kerja wanita yang masih berjuang di negeri orang. Media mulai meliput perjalanan hidupnya, dari seorang pembantu rumah tangga hingga menjadi istri seorang sultan Arab. Namun, Ratna selalu menekankan bahwa kebahagiaannya bukan karena kemewahan, melainkan karena cinta dan keikhlasan. "Jika aku bisa berbagi satu pelajaran dari hidupku, itu adalah untuk tidak pernah menyerah. Tuhan selalu punya rencana yang indah, meskipun kita tidak selalu bisa melihatnya saat itu," katanya dalam sebuah wawancara. Khalid, yang duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat-erat. "Dan kau adalah bukti dari rencana indah itu, Ratna," katanya dengan senyum penuh kasih. Kini, Ratna hidup dalam kedamaian, cinta, dan penghargaan. Perjalanannya yang penuh liku membuktikan bahwa siapapun bisa bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaan sejati. Ceritanya menjadi bukti nyata bahwa cinta, keberanian, dan ketekunan dapat mengubah hidup siapapun.